Sungguh berbahagia orang-orang beriman. Jadi kalau orang beriman tidak berbahagia, maka harus diperbaiki hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di Sabtu ketiga 28 Rajab 1447 Hijriah ini, seraya kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, begitu juga dengan bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami untuk dapat menikmati indahnya beramal di bulan suci Ramadan. Tentu tidak hanya bulan suci Ramadan tahun ini, tetapi juga tahun-tahun yang akan datang. Dan penuhilah apa yang kami cita-citakan sesuai dengan ridha dan kemaslahatan menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada hari ini kita akan merenungkan yang berhubungan dengan surga atau amalan para penghuni surga Firdaus. Surga bahasa Arabnya adalah al-jannah, al-jannatu, surga. Kalau jimnya dikasih harkat kasroh, al-jinnatu, itu artinya jin. Kan ada minal jinnati wan nas. Kalau jimnya dikasih harkat dhammah, beda lagi, al-junnatu, itu perisai ya, atau benteng. Itulah kenapa dalam membaca Al-Quran kita harus belajar ilmu tajwid. Tujuannya, kata Syekh Muhammad Al-Mahmud dalam kitab Hidayatul Mustafid, adalah saunul lisan anil khoto'i fi kitabillah, memelihara, menjaga lisan kita dari kekeliruan dalam membaca, baik itu karena tidak tahu, ya, tidak disengaja ataupun disengaja. Kecuali ada pengecualian, karena struktur makharijul huruf atau tempat keluar huruf seperti mulut, bibir, lidah ataupun hidung bermasalah, dalam arti mohon maaf cacat. Misalnya yang cadel kan sulit ya melafalkan huruf ro. Radio teh ladio aja gitu kan, kayak Nabi Musa gitu ya. Nah, kalau itu mungkin beda lagi karena bukan keinginan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bahkan ketika memberikan amalan dan sebagainya, senantiasa ada rewardnya. Begitu juga kalau kita maksiat atau durhaka, tidak mentaati apa yang Allah perintahkan, itu ada punishment-nya. Reward dari amal-amal soleh itu puncaknya secara umum adalah jannah atau surga. Sementara punishment atau hukuman bagi yang tidak taat atau yang maksiat, maka adalah an-nar atau api neraka. Tujuan umum dari beramal soleh sebetulnya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ridho dan rahmatnya itulah kemudian hamba-hamba Allah itu dimasukkan ke surga. Gambaran umum surga itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Imam Malik mengatakan bahwa secara umum surga itu mala ainun ro'at, satu, tidak pernah mata kita melihatnya atau memandangnya, berarti di dunia ini kan.
Yang kedua, wala udhunun sami'at, tidak pernah kemudian telinga ini mendengarnya. Loh, kalau begitu kenapa kemudian digambarkan di dalam Al-Quran? Itu hanya untuk memahami, itu hanya untuk supaya kita bisa mengerti. Paling tidak gambaran surga itulah ya seperti itu. Dan nanti ada kesamaan-kesamaan ya dari segi apa yang diinginkan oleh manusia. Bahkan ini yang ketiga, wala khatarun fi qalbil bashar atau ala qalbil bashar, terdetik di dalam hati saja tidak ada. Karena manusia ini kalau membayangkan, melamun, pasti apa yang telah ia lihat. Misalnya kan ada masjid yang di mana Depok Pak disebut Kubah Mas ya, Masjid Dian Al-Mahri itu. Saya pernah satu kali kalau nggak salah, dulu sekali, besar, bahkan katanya rumahnya saja Bu Hajah Dian itu Al-Mahri itu kayak di Masjidil Haram itu pakai apa Pak itunya, ngepelnya pakai mobil kecil itu ya, Allah alam lah. Dan itu pun melihat gitu kan, bisa membayangkan itu karena pengalamannya sudah pernah melihat, apakah animasi atau apapun ya, kemudian dibayangkan lah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, misalnya kita tahu dulu dalam kisah Nabi Sulaiman ya, ketika Ratu Balkis masuk ke istana, kemudian istananya kan lantainya terbuat dari kaca, kemudian di bawahnya ada ikan ya, kayak akuarium gitu. Ketika Ratu Balkis itu masuk, kan mengangkat kainnya ya, karena takut khawatir basah. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat ya, nggak basah kok, ini lantainya kaca gitu kan. Nah itu kan apalagi pada masa itu gitu kan. Masa sekarang juga kita juga tahu, misalnya Bapak Ibu lihat di Cina atau di mana yang jembatan kaca kan. Nah, mungkin di kita juga ada. Saya nggak tahu kalau di kita ada yang meniru zaman Nabi Sulaiman yang di bawahnya akuarium misalnya kan. Yang saya lihat baru meja aja Pak. Jadi meja makan, di itunya ada yang saya lihat langsung ya, baru tahu itu ada akuarium. Tapi kalau lantai saya belum lihat gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, baik surga maupun neraka itu ada 7 pintu. Ada orang yang mengatakan babnya itu sab'atu abwab, ada 7 pintu. Ada juga yang mengatakan itu 7 kapling, baik neraka maupun surga. Al-Fatihah juga 7 ayat gitu kan. Jadi ada angka, dalam Al-Quran itu ada angka, mulai dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Termasuk ya unik ya, kemarin ada mahasiswa izin, Pak saya ingin meneliti angka-angka di dalam Al-Quran kan, kuantitatif ya. Al-Hijr itu 99 ayat, dia ya 99 itu gitu ya, ada 19 dan sebagainya, sangat unik gitu ya. Dan Al-Quran itu sebetulnya jarang menjelaskan secara detail ya, seperti misalnya wudu gitu ya, atau faraid ya, yang angka kan faraid, setengah, sepertiga, seperempat, kemudian 1/6, 1/8, 2/3. Itu kan sangat menarik di ayat 11, 12 dan 176 pada surah An-Nisa. Nah, yang akan kita bahas di pagi hari ini sesuai dengan judulnya adalah amalan ahli surga Firdaus ya. Bagaimana kemudian kalau kita memiliki cita-cita supaya ingin masuk ke surga Firdaus, bagaimana caranya atau kiat-kiatnya, kira-kira seperti itu. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Saya menemukan ada 2 surah. Yang pertama Al-Mu'minun, kemudian yang kedua Al-Bayyinah. Al-Bayyinah sangat singkat ya. Tapi di Al-Mu'minun ini ada detailnya. Paling tidak ada 7.
Ya, kalau endingnya kan di ayat 10 dan 11, ulaika humul warithun, mereka itu adalah para pewaris, alladzina yarithunal firdausa, mereka akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Pertanyaannya, siapa saja atau amalan-amalan apa saja supaya kita menjadi pewaris dari surga Firdaus? Maka di ayat pertama itu dibuka dengan qad aflahal mu'minun. Saya senang dengan ayat ini sehingga kalau baca diulang-ulang gitu ya, dengan penuh harapan dan tentu menjadi ahlinya. Qad aflahal mu'minun diawali dengan huruf qad. Qad ini masuk kepada fi'il madhi aflaha. Dalam ilmu nahwu, kalau qad masuk kepada fi'il madhi yufidul tahqiq, maka memiliki faidah sesungguhnya dan sebenarnya. Maka diartikan sungguh gitu ya. Benar-benar aflaha telah berbahagia, telah beruntung siapa al-mu'minuna, orang-orang beriman. Makanya seharusnya kalau kita meyakini bahwa kita ini beriman, ya aflaha, berbahagialah. Tapi kalau kita kemudian mengaku beriman tapi tidak bahagia, ya artinya kalau tidak bahagia apa Pak ya? Menderita ya, menderita, resah, gelisah, gundah, gulana. Berarti ada yang keliru di dalam hati kita. Kenapa mesti resah, gelisah dan sebagainya? Padahal kita memiliki Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak yakin? Ketika Bapak Ibu naik kendaraan, apakah Bapak Ibu kenal dengan supirnya? Kenal nggak Pak? Ya, pada umumnya kan nggak kenal. Atau Bapak Ibu naik kereta api, kenal nggak dengan masinisnya? Bapak Ibu naik pesawat ya, kenal nggak dengan masinisnya? Masinis, pilot. Bapak Ibu naik perahu, kalau perahu apa Pak namanya? Nahkoda, kenal nggak? Kan rata-rata nggak kenal. Apalagi kalau kita gerbong mana gitu kan. Tapi kira-kira Bapak Ibu yakin nggak akan selamat? Ya, yakin nggak akan selamat gitu kan? Dan terutama pilot ya, saya tidak tahu yang lain. Itu pilot itu kalau sebelum terbang mesti dia membaca SOP ya. Walaupun dia sudah pengalaman beberapa kali, ketika duduk itu mesti dia baca, oh ini tahapannya, oh ini tahapannya, oh ini tahapannya. Kenapa ketika kita akan sholat tidak membaca SOP sholat? Oh ini rukun sholat gitu kan. Supaya kita sah secara fikih, baik syarat maupun rukunnya misalnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita naik pesawat atau kapal laut ataupun kereta dan sebagainya, begitu kita yakin gitu ya. Kecuali misalnya saya pernah kembali dari Malaysia, itu pas di Husen itu udah mau landing ya, naik lagi Pak pesawatnya, muter-muter gitu kan, ke mana itu, ke Purwakarta, balik lagi ya, terus gijil-gijil gitu kan, apa namanya Pak kalau ini, turbulen gitu ya. Nah ketika seperti itu, barulah kemudian orang sadar ya, langsung ada yang astagfirullahaladzim gitu kan, ada yang la ilaha illallah, ada yang Allahu Akbar, baru ingat kepada Allah gitu ya. Kira-kira kenapa Pak? Baca istighfar Pak, kenapa Pak? Takut ya? Takut apa? Takut mati kan? Supaya husnul khotimah, lalu dia baca la ilaha illallah gitu kan, bari deg-degan gitu dan sebagainya. Kenapa sebelumnya enggak? Ya, kenapa ketika kita naik kendaraan itu kok kita tidak membaca minimal bismillahirrahmanirrahim wa mursaha kan gitu ya? Kenapa ketika kita naik kendaraan lalu tidak baca misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ternyata semua safar itu harapannya kita memperoleh kebaikan dan takwa. Ya, wa minal amali ma tarda, dan setiap safar, setiap perjalanan itu ada amal yang Allah ridhoi. Berarti kan harus menjauhi amal yang Allah murkai.
Allahumma hawwin alaina fi safarana hadza kan. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam perjalanan ini, jangan sampai ada kendala gitu kan. Jangan sampai ada insiden ya dan sebagainya. Ya. Saya waktu Ramadan tahun berapa ya di Muhammad Toha Pak, saya jam 6 itu sudah berada di depan pintu tol Muhammad Toha. Saya baru bisa belok Pak, dan itu mungkin berapa, mungkin 200 meter apa 300 meter ya, kurang lebih lah. Itu 7:30 Pak, bayangkan 1,5 jam di situ. Sholat maghrib itu ya di mobil itu ya, tayamum, nggak bisa keluar. Kenapa? Nggak bisa saya meninggalkan kendaraan, posisinya di tengah Pak ya. Kalau ada supir mungkin mending, saya nyetir sendiri ya. Kalau ada supir saya keluar dulu lah, nanti janjian gitu kan. Nggak bisa Pak. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kemudian ketika hidup ini ya kita resah, gelisah, kurang makanan, kurang apa namanya, atau sakit misalnya, sebentar lagi mau pensiun, resah kita, aduh mau pensiun, atau sebentar lagi apa ya, ya macam-macam lah, ada apa namanya, menjadi pikiran anak mau kuliah misalnya kan, atau takut anak itu kalau dari bayi ya, apa sempurna apa enggak gitu kan. Ini anak kita bisa bicara apa enggak, bisa bergaul apa tidak gitu kan, bisa bersosialisasi atau tidak, bisa baca atau tidak. Setelah itu dilakukan, alhamdulillah. Dan itu terus ya, masuk SD, masuk SMP, pulang telat, kemudian kita juga aduh kemana nih anak ya, selesai SMA kuliahnya kemana, selesai kuliah bisa kerja apa enggak, selesai kerja kira-kira ada jodohnya apa enggak, begitu aja jodohnya kira-kira punya anak apa enggak, sudah nanya itu ya, cucu ya, sudah punya anak kita atau cucu kita udah punya rumah apa belum, kan itu ya, selalu itu yang kita pikirkan hampir rata-rata. Kenapa kemudian kita nggak memikirkan kira-kira anak kita sudah mandiri beribadah apa enggak ya? Kalau sholat tidak perlu disuruh-suruh gitu ya, dengan puasa kalau Ramadan insya Allah ya, karena kan bersama-sama. Itu Nabi kalau masuk bulan Rajab puasanya semakin banyak, semakin bertambah puasa Nabi itu. Amal-amalannya iya, istighfarnya apalagi gitu ya. Berbeda dengan bulan-bulan atau hari-hari biasa. Jadi ada latihan. Lah, kita ini kadang-kadang nggak berlatih Pak, nggak berlatih Senin Kamis. Tiba-tiba mayoritas kebanyakannya begitu masuk Ramadan ya puasa. Dan alhamdulillah rata-rata kuat Pak ya. Kenapa kuat? Masuk rumah puasa, di kantor juga puasa, lingkungan kita kebetulan muslim-muslimah pada puasa kan begitu. Lalu kalaupun ada yang buka, karena kaum hawa, ibu-ibu kan ada yang daur haid maksudnya, ya ditutuplah itunya apa, warung makannya gitu kan. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat kok perempuan itunya kakinya berbulu gitu ya, ternyata laki-laki sedang ngabaso gitu kan, mungkin head gitu ya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetapi Allah kemudian memberikan kekuatan, rata-rata mampu berpuasa, anak kecil juga berpuasa dan sebagainya. Ternyata itu energi ya, energi yang Allah berikan kepada kita. Nah ini ayat pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang beriman. Jadi kalau orang beriman tidak berbahagia, maka harus diperbaiki hatinya. Bagaimana caranya? Ada doa yang bagus, saya kira bagus, itu ada dalam kitab Nasoihul Ibad ya, nasihat-nasihat untuk hambanya. Doanya isinya begini, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan biliqa'ika ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang ketika bertemu denganmu ya Allah. Sebetulnya tidak hanya bertemu di dunia, juga kita minta supaya jiwa kita ini tenang. Karena ciri dari wali Allah itu ada dalam surah Yunus ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali Allah itu di dalam hatinya tidak ada rasa resah, gelisah, takut dan sebagainya. Ia hanya takut kepada Allah. Makanya setiap kali dia sholat, di dalam hatinya semuanya kosong ya, tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Di dalam hatinya yang hadir hanya Allah saja, karena dia secara sadar sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kira-kira etikanya dalam sholat kan memang begitu. Bapak Ibu kalau sedang ngobrol suami istri
lalu pandangan bapak kemana saja, itu kan kurang enak. Ketika kita bertamu lalu mata kita melihat kemana gitu ya, tidak fokus, mata dengan mata, wajah dengan wajah, itu kan tidak khusyuk sebetulnya. Maka di dalam sholat juga sama sebetulnya. Ketika kita sholat, kan tujuan sholat itu dalam surah Toha ya, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terus terang, walaupun sholat kita hanya beberapa menit, saya nggak tahu ya sholat kita ini apa, kelas ekonomi gitu ya, bisnis atau VIP. Nah, itu apa namanya, 100% dari mulai takbiratul ihram sampai salam, apakah di dalam hati itu semuanya ingat kepada Allah? Kan sulit Pak, bukan main. Walaupun kita sudah puluhan tahun sholat gitu kan, tapi untuk khusyuk itu ternyata nggak mudah. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 ya, itu disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah, mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan dua, satu sabar, dua sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan ternyata sholat sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk ini? Ayat berikutnya menjelaskan, ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka itu begitu yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mesti kita takutkan kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan menjaga apa saja yang Allah perintahkan kita laksanakan, menjauhi apa yang dilarang. Toh ketika kita wafat, harta yang banyak itu tidak akan kita bawa, mobil 4, rumah bertingkat gitu kan, istri juga cantik memikat ya kan, walaupun kata istrinya dulu ya bahwa kita ini sehidup semati, ya tetap saja kalau suaminya mati juga ibu nggak akan diam di situ kan. Kadang-kadang kalau buka lemari ada pakaian apa namanya almarhum suami, ujang eta itunya pakaian si bapak, kasihin aja. Kenapa mak? Kalau buka lemari si gaya bapak ada rasa apa namanya takut atau apa gitu ya, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah oleh karena itu maka doa berikutnya, kalau tadi kan ya Allah kami mohon kepadamu jiwa yang tenang, supaya jiwa ini tidak resah gelisah, tapi tenang saja. Kenapa? Karena kita meyakini Allahus Somad, Allah lah tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Sehingga anak kita juga perlu kita didik, nak engkau jangan bersandar kepada bapak, kepada ibu, kepada manusia, engkau harus bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bapakmu, ibumu, dunia ini akan hancur. Suatu saat kami akan meninggalkanmu dan kau nanti akan sendirian gitu kan, kecuali dengan saudara-saudaramu. Makanya kan ada istilah ya, baik-baiklah dengan saudara gitu ya, dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya siapakah orang yang beriman itu? Nah, satu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Bapak Ibu beruntung di fikih tidak ada dalam rukun sholat itu khusyuk. Nggak ada ya, rukun sholat itu kan ada 13 kalau tumak ninahnya masuk gitu ya, atau 17 ya kalau tumak ninahnya dipisah. Mungkin perlu saya ini ya, ada rukun yang ketika kita pertama ya, misalnya berbarengan itu Pak, berdiri, ini kalau sholat ini ya, sholat fardu ya. Nah, kalau sholat sunnah kan boleh sambil duduk. Kalau bapak-bapak, ibu misalnya sholat taraweh nanti sunnah tuh kan, capek karena imam punya target, dibiasakan misalnya kita ingin mencapai 1 juz misalnya ya, duduk aja nggak apa, bawa kursi. Jadi kalau sholat sunnah boleh ya, walaupun kita mampu berdiri boleh gitu kan. Tapi pahalanya kata Nabi nisful qaim, setengah dari yang berdiri. Bahkan jangankan duduk Pak, Bapak Ibu mau tidur wudu tapi sudah gogoleran di kasur, mau sholat silahkan sambil terlentang, cuman pahalanya nisful qaid, setengah dari yang duduk. Karena kan pesan Nabi autiru, wasiat ya, wasiat Nabi salah satunya autiru qoblan naum, witir itu idealnya sebelum tidur, ideal menurut hadis. Tapi masalahnya kita malas Pak, kalau sudah ke rumah ya
Apalagi kalau sudah di kasur, sudah megang handphone. Maka kebanyakan kita, termasuk saya, udah ba'diyah isya ya sudah witir aja gitu kan. Khawatir nanti tidak. Atau kalaupun tidak dilaksanakan witir itu ya witirnya setelah tahajud. Masalahnya setelah witir kan nggak bisa kita sholat lagi pada satu kali waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu setelah ba'diyah isya witir sama dengan taraweh kan, biasanya taraweh itu ditutup dengan witir. Nah setelah witir nggak bisa sholat lagi. Tetapi ketika Bapak Ibu tidur dan bangun bisa sholat. Tapi bukan sholat witir, sholat tahajud ya, qiyamul lail lah. Mau tahajud, mau sholat hajat gitu ya, sholat taubat. Tapi tidak bisa witir lagi. Kenapa? Karena sudah witir. La witraini fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi definisi bahwa witir itu penutup gitu kan, penutup sholat sebetulnya adalah setelah witir langsung tidak ada sholat. Tapi kalau kemudian kita tidur gitu kan, itu boleh kita sholat. Dan tahajud itu kan syaratnya tidur. Jadi ketika Bapak Ibu sholat fardu, kalau sholat fardu kita berdiri, harus berdiri gitu kan, karena itu masuk rukun. Kemudian rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada yang takbiratul ihram tapi tangannya begini, Allahu Akbar, ya nggak apa-apa. Berarti sunnahnya tidak digunakan. Yang ketiga niat. Niat itu muqtaronan bi fi'lihi. Muqtaronan bifilihi itu artinya berbarengan dengan pekerjaannya, berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar lisan ini dalam hati niat. Saya niat sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala dalam hati ya, pakai bahasa kita saja. Nah, bagaimana dengan usolli misalnya, itu mah belum sholat, sama dengan Nabi bilang sufu fakum gitu kan. Luruskan safnya, itu belum sholat. Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, bukan dari yang lain gitu. Kalau kayak usolli fardhu itu hanya penguat saja, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak masalah sebetulnya. Kayak kita kalau Umar bin Khattab kan meluruskan saf itu pakai pedang ya, diluruskan lurus gitu kan. Nah, itu mungkin ya. Yang lainnya Al-Fatihah misalkan itu rukun. Walaupun kalau jadi makmum ada yang mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam itu bacaan makmum juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya jadi para amalan penghuni surga Firdaus itu sholatnya khusyuk. Sekali lagi beruntung bahwa khusyuk itu tidak masuk syarat ataupun rukun sholat. Wah, kalau masuk rukun sholat gimana ya, nggak kebayang Bapak Ibu ya. Yang jelas syarat sah sholat secara fikih gitu kan, ada, rukun juga sama. Misalnya syarat ya, masuk waktu sholat gitu kan, menutup aurat, kemudian suci badannya, punya wudhu, suci pakaiannya dari najis, suci tempatnya dari najis, menghadap kiblat, kan itu juga sama ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya yang kedua ya, amal para penghuni surga Firdaus itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka dari sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, mereka itu berpaling. Artinya kalau mereka berkata, mesti perkataannya itu penuh manfaat, tidak sia-sia, apalagi melahirkan bahaya dan madarat ya. Sikapnya, perilakunya juga bermanfaat. Sebetulnya saya sudah nulis ininya ya. Nah, kita lewat saja. Nah, menjauhkan diri dari setiap perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang ketiga, yaitu orang beriman yang bahagia adalah selalu menjaga waktu dan umurnya supaya jangan sia-sia. Sebagaimana ia khusyuk dalam sholatnya, berpaling dari segala sesuatu kecuali dari Allah Sang Maha Pencipta, maka dalam kehidupan sehari-hari ia juga berpaling dari segala perkataan yang tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Karena kadang-kadang kan begini Bapak Ibu ya,
Kadang-kadang anak-anak itu, mohon maaf ya, ketika ngaji ya, ini kalau saya lihat langsung suka atau belajar ngobrol gitu kan, saya selalu bilang ngobrol ada waktunya, kalau sedang belajar fokus gitu kan, mencatat juga ada waktunya ya. Dan itu sebetulnya kan kontrak belajar itu di dalam surah Al-Kahfi ada Bapak Ibu ya, antara hamba soleh Khidir ya dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa belajar ke Khidir itu kan di situ ada kontrak belajar, boleh kamu ya Musa belajar denganku, syaratnya apa? Jangan banyak bertanya, jangan bertanya kecuali aku izinkan gitu kan, syaratnya itu ya. Nah kadang-kadang dalam belajar juga sama itu ya, karena apa namanya, muridnya itu menyela guru, sehingga kadang-kadang guru jadi lupa ya, karena guru juga manusia. Dan mohon maaf ya, dalam dunia pendidikan sekarang ini saya agak miris ya. Kemarin kejadian di mana Pak, guru yang dikeroyok ya, saya selintas dengarnya ya, daerah mana itu ya, Jambi ya, itu kan kayak gimana itu ya, kok apa ya namanya, agak ngeri lah. Ini KPAI ini tugasnya kan tugas khususnya KPAI ataupun siapa lagi ya, HAM atau apa, mestinya ya kalau kenapa anak-anak kita itu kok sampai berani gitu ya seperti itu ya, mestinya kan ya guru kan orang tua ya, dan mereka sampai berani memukul dan sebagainya, padahal ajaran Al-Quran itu kan fala taqul lahum ma'uf. Jadi kalau berkata ah tidak neng pang meulikeun tarasi, ah tidak, itu sudah melanggar Al-Quran. Jadi kalau diperintah itu mangga gitu, langsung engal gitu kan, langsung dikerjakan. Kalau tidak nurut itu sudah maksiat. Wala tanharhuma, tidak boleh membentak. Kadang-kadang anak kan suka begitu, membentak. Mohon maaf, kadang-kadang dengan ibu ya rame gitu ya, padahal ibu itu cerewet, tanda sayang kan, nyaah gitu kan. Tapi mungkin begini Bu ya, gimana ya, kita harus sabar sebagai orang tua. Jadi ya karakter anak ya penting, anak itu kita didik dengan baik, tapi juga hal-hal yang menyebabkan emosi itu ya dihindari dan sebagainya. Terutama jangan sampai seorang ibu sakit hati kemudian mendoakan yang tidak-tidak, ini berbahaya sebetulnya. Padahal anak kita kan aset kita ya. Jangan sampai kemudian kaca letot doa-doa yang tidak baik. Jadi kuncinya apa ya tadi, sholat dan sabar ya. Sholat itu ya lebih generalnya doakan anak kita. Jadi jangan sampai kita selalu memarahi anak tapi tidak pernah mendidik anak, selalu memarahi anak tetapi tidak pernah menjahit, memperbaiki, mengasih tahu dan sebagainya. Makanya kan kata siapa itu ya, sosiolog Ibnu Khaldun, termasuk Imam Al-Ghazali, kalau anak kita salah pertama kali itu tata jahal katanya. Tata jahal itu pura-pura tidak tahu Pak. Anak kita melakukan kesalahan tapi kesalahannya pertama kali pura-pura tidak tahu. Ketika berbuat kesalahan yang kedua dalam hal yang sama, baru kemudian kita kasih tahu, nah itu salah gitu kan, itu keliru. Tapi itu juga tidak boleh kemudian dia dipermalukan di hadapan kakaknya atau adiknya, orang lain. Bagusnya tarik anak itu 4 mata. Nah, engkau melakukan kesalahan, apakah engkau tahu? Kalau tidak tahu berarti dikasih tahu. Kalau tahu dikasih kesadaran bahwa itu tidak boleh gitu kan. Harus hati-hati kalau nyimpen gelas dan sebagainya gitu kan. Kemudian nanti ada konsekuensi. Baru yang ketiga kalinya ada konsekuensi, hukuman dan sebagainya sebagai bentuk disiplin. Nah sekarang ini untuk mendisiplinkan anak itu kan terus terang tidak mudah. Bapak Ibu, saya di pondok sekarang macam-macam dan kita nggak berani berbuat seperti yang dulu ya, nyepret misalnya atau hukuman yang ini. Makanya pernah ya anak-anak itu 3:30 kan dibangunkan, mereka sholat subuh iya ya, ngaji iya. Tetapi setelah ngaji itu kan ada piket. Setelah piket mereka tidur Pak. Ya tidur ngantuk mungkin ya, wajar. Dibangunkan susah.
Pembimbing bingung kan, aduh ini dibangunkan gimana, akhirnya dipoto. Dan mereka tidurnya macam-macam, ada yang di asrama, ada yang di jemuran gitu kan, ada di mana, akhirnya dipoto sama pembimbingnya. Setelah dipoto lalu dia dilaporkan ke orang tuanya, Bapak Ibu ini anak putra Bapak Ibu ini sulit dibangunkan, ini gimana ya, gitu ya, pingin tahu mungkin ya, apa eksperimen. Itu macam-macam jawabannya. Yang pertama ada orang tua yang bilang, udah cepret aja, gusur aja, ada itu. Tapi ada yang coba video call, saya mau bicara, ada yang begitu ya, macam-macam. Jadi pembimbing juga mau dicepret, mau dikerasin gitu kan, bingung gitu ya. Padahal apa namanya, ya memang Nabi membolehkan memukul anak itu kalau 10 tahun tidak mau sholat kan gitu ya. Ya, tapi kalau cepretan-cepretan yang lainnya seperti apa gitu kan, kalau masih anak-anak itu kan apa namanya, supaya anak takut itu seperti apa. Tapi kalau anak sudah besar kan bukan pedagogik lagi, itu andragogik gitu ya, nggak bisa. Kalau sudah remaja, sudah besar kemudian dicepret ya, itu cepretannya mungkin dengan kata-kata saja, terutama ayah ya, maka ayah harus dekat dengan anak, biasanya anak lebih takut oleh ayah, tapi dia selalu merindukan ibunya. Tapi kalau ibunya bawel, anak itu suka menjawab ya, menjawab gitu. Nah mungkin ini gitu ya, apa namanya, fungsi atau ya peran seorang ayah harus dekat dengan anak, supaya anak-anak kita itu curhatnya kepada kita, orang tuanya, kepada ayahnya atau ibunya. Jangan sampai anak-anak itu kemudian curhatnya kepada temannya. Kalau temannya baik ya mungkin nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah sesuatu yang apa ya, lagun ya, lagun itu kan sia-sia. Sekarang ini ya ini, mohon maaf, HP ya kan. Coba berapa lama kita main HP, scroll-scrollan gitu kan, manfaatnya banyak. Kita bisa mencari ilmu pengetahuan, kita bisa apa, membaca, kullu syai'in maujudun ya, everything, segala sesuatu ada di sini gitu kan. Mau jadi YouTuber, konten kreator ya, wah, ilmu-ilmu luar biasa lah, tafsir ya, apa saja ada. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi bawa Al-Quran kemana-mana, bawa HP aja, nanti ada aplikasi. Nanti kan kalau kita misalnya baru surah An-Nahl, tinggal dibuka nanti An-Nahl di situnya. Jadi bisa apa, hancanya tetap ada gitu kan, cuman ada yang online, ada yang offline. Jadi luar biasa. Tetapi kejahatan ini juga sama ya, ininya sih netral, tapi tergantung yang menggunakan. Apa, judi online Pak, ini yang agak apa sekarang luar biasa lah ya. Saya juga tidak tahu seperti apa ya judi online itu, karena saya nggak paham. Karena ada juga yang anak yang main game kok dapat uang, saya nggak paham Pak itu ya. Memang harus tahu juga kayak gimana itu, kok main game tapi dapat uang, gimana caranya. Nah kalau judi itu kan namanya apa namanya bandar, supaya mereka ketagihan, mereka punya triknya. Apa, dimenangin dulu kan, udah modal 100.000 misalnya, menangin 50.000 gitu kan, dia modal lagi terus. Dari 1 juta untung dia menangnya cuma 100.000, 900.000-nya kan nggak dihitung Pak gitu kan. Dia tidak sadar, terus saja begitu. Makanya dari judi online itu banyak yang habis, uangnya habis, tabungannya habis, kendaraannya habis, handphone digadaikan, rumah habis. Kalau sudah berkeluarga, bercerai, wah macam-macam. Susuganan gitu kan, mainnya itu susuganan, weh menang gitu, padahal sudah jelas ruginya. Nah ya, ditambah dengan oknum-oknum pejabat yang membiarkan, bahkan ada yang sudah ketangkap kan di Komdigi itu ya. Kenapa kemudian apa namanya, aplikasi-aplikasi itu dibabad aja habis gitu kan. Kan mungkin ada sekarang kan ada ini Pak, apa, cybercrime ya. Saya pernah kedatangan di MUI itu dari apa ya, cybercrime, kriminal apa gitu, jadi dia internet ya. Cuman kata dia, kita hanya mengidentifikasi saja lalu diteruskannya kemana ya, penegak hukum. Nah, jadi tergantung penegak hukumnya nanti ya, padahal itu berseliweran ya, banyak sekali, apalagi yang tertipu ya. Kemarin Kiai Haji Jujun Pak, 116 juta rupiah hilang. Itu dari telepon ya, telepon, kemudian dia mengatasnamakan Disduk Capil dan sebagainya.
ya, kemudian dituntun, dia transfer hanya 11.000, itu hilangnya 116.000, nggak tahu gimana tuh. Maka saya, Pak, mohon maaf, saya sehari ini, Pak, nih ya, ini potensi penipuan itu ada 10 kali, Pak. Maka saya kalau ada nomor yang tidak dikenal, saya jarang angkat itu. Dan biasanya muncul marketing atau potensi penipuan, udah nggak diangkat, biarin aja gitu kan. Jadi apa ya, ini juga jadi kejahatannya luar biasa. Gara-gara ini suami istri jadi cerai, Pak, ada Facebook gitu kan. Mohon maaf, gara-gara ini juga ada perempuan yang dibunuh, Pak, dulu udah lama itu di kota Bandung ya. Dia bawa BPKB atau apa ya, perzinahan jadinya, kemudian minta pertanggungjawaban. Laki-lakinya udah punya istri ya, dulu pernah Bapak Ibu mungkin dengar ya, di salah satu kementerian lah, tidak perlu saya sebutkan ya. Akhirnya mobilnya dibawa, BPKB dibawa, ininya perempuannya sudah melakukan berzina langsung dibunuh, Pak. Bahkan apa sih, mutilasi, dibawa ke mana itu, ke Jawa gitu kan, tapi ketangkep gitu. Jadi apa ya, ya harus hati-hatilah. Kalau tidak, kadang-kadang kan sekarang ini di kita ini aneh, Pak. Orang yang melakukan kemaksiatan itu kok bangga gitu. Dan ketika kemaksiatannya diumbar, dia dapat duit dan dihargai oleh televisi, diundang ya. Oleh televisi diundang, Pak, podcast apa, dan diundang itu kan dapat duit. Nah itu, jadi aneh gitu. Kok pelaku kemaksiatan lalu dia membuka aibnya seolah-olah dia bangga, kemudian dia dapat cuan dari situ ya, sehingga ketika itu terdengar oleh kawannya, oh, kamu bisa ya, tertariklah untuk melakukan hal yang sama. Belum lagi profesi berbohong kan, membuat hoax ya. Jadi sekarang ada profesi tukang bohong, tukang fitnah dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tugas kita pada anak-anak kita suka menjaga ini. Jadi jangan sampai berbuat sia-sia, sayang waktu, sayang umur dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga sama ya, sebelum tidur atau apa, padahal kan berbahaya juga. Kemudian selanjutnya amal penghuni surga Firdaus itu menunaikan zakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sifat keempat dari orang beriman itu, yang beruntung itu adalah suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan. Oleh karena itu mereka dipandang sebagai usaha untuk membersihkan harta dan dirinya dari sifat kikir, tamak, serakah, yang hanya mengutamakan diri sendiri atau egois, juga untuk meringankan penderitaan hamba-hamba Allah yang kekurangan, sesuai dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Amalan para penghuni surga Firdaus itu adalah menjaga kemaluannya, kehormatannya dari perbuatan keji, ya tadi berzina itu ya. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat kelima ya dari orang mukmin yang berbahagia, yaitu menjaga kehormatannya dari setiap perbuatan keji seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum Lut, homoseksual ya dan sebagainya, bersenggama atau berhubungan badan yang diperbolehkan oleh agama hanya dengan istri yang telah dinikahi dengan sah atau dengan jariyahnya, budak perempuan yang diperoleh dari jihad fisabilillah. Karena dalam hal ini mereka tidak tercela. Nah sekarang dengan adanya KUHP baru nih, mohon maaf Bapak Ibu ya, orang yang nikah siri secara agama sah, tetapi ketika tidak disetujui oleh istrinya itu bisa dipenjara. Coba Bapak Ibu baca saja KUHP baru tuh itu ya. Nah MUI sudah memberikan nota kalau tidak salah ya, pusat, tapi bahwa ini harusnya jangan masuk tindak pidana tapi tindak perdata gitu, karena secara agama dia sah. Bapak Ibu, saya pernah ya, ada keluarga ingin dibereskan masalah waris, padahal dia notaris ya, karena wasiat almarhum ayahnya ingin harta peninggalannya itu dibereskan secara Islam. Rumitnya apa Bapak Ibu? Rumitnya si bapak ini, almarhum ini, istrinya 8. Istrinya 8, yang sah saya tidak tahu berapa waktu itu, saya lupa lagi ya karena sudah lama ya.
kemudian punya anak lah. Memang di antara istri yang 8 ini sudah ada yang wafat, yang tersisa mungkin beberapa orang. Ini sangat rumit, Pak. Ternyata harta peninggalannya, tirkahnya itu ya lumayan, miliaran lah kira-kira gitu. Ini yang bikin apa namanya, mungkin ada istilah kan begini, ai keur hirup tara silaturahmi tara ngurus ai geus maot kabehanana gitu kan. Daratang ya, kayak kadang kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang bisa saya ambil ya? Saya ketika itu hadir dan saya memberikan prolog ya, bahwa ini adalah wasiat selain perintah agama gitu kan. Bahwa kan lidzakari mislu hadil unthayain, laki-laki itu 2 bagian ya, perempuan 1 bagian. Yang saya dengarkan, mohon maaf ya, rata-rata ya wanita, ahli waris wanita, anak-anak perempuan itu kemudian tidak terima, sampai kata-kata binatang itu muncul, Pak. Ya sudah kalau begitu, terutama dari istri yang tidak apa namanya, yang tidak punya surat-suratan, Pak ya. Mereka tapi punya saksi gitu, sampai mau tes DNA dan sebagainya. Saya bilang akan habis di pengadilan nanti uangnya gitu kan. Udah silahkan sajalah bermusyawarah aja, kalau memang kalian tidak mau menjalankan wasiat orang tua kalian ya terserah, saya bilang gitu ya. Yang jelas tugas saya menghitungkan, selesai gitu. Kalau saudara atau kalian itu ingin menjadi soleh-solehah, lagian ini harta panimu gitu kan, saya bilang gitu. Kenapa kemudian rebut-rebutan? Dan kalau kalian mengambil harta tirkah atau panimun secara dolim, itu akan cepat habis, saya bilang begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah itu salah satunya ya. Kemudian barang siapa yang berbuat di luar yang tersebut, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ya apa namanya, saya sering ini ya, kasus santri ketika liburan, saya sudah bilang ke orang tua begini, hati-hati anak Bapak Ibu, laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki juga kita harus khawatir ya, kalau mereka izin jalan kemana, kalau bisa ya diawasi lah, jangan terlalu percaya dengan anak, bolon keneh misalkan, jangan. Karena beberapa kasus mereka di pesantren nggak berani, tapi di luar mereka berani jalan berdua dengan santri lagi, bobogohan Pak, jalan ke mana ya. Kita apa namanya, dan itu ketemu. Kenapa? Karena mereka kan update status di Lembang di mana. Nah, ketahuan itu. Hanya kita panggil orang tuanya, dan kebanyakan orang tua tidak tahu ya dengan siapa. Jadi kita harus cerewet Pak, Bapak Ibu. Kalau sudah kejadian udah sedih kita Pak, kalau sudah kejadian. Daripada itu, terutama bapak ya, punya anak perempuan, antar saja Pak. Anak saya udah kuliah, saya antar-antar, mendingan habis bensin lah gitu kan, daripada ini ya, walaupun kelihatannya baik tetap kita harus jaga gitu kan. Itu salah satunya ya. Kecuali ya tugas bapak itu selesai jika anak itu dinikahkan, tanggung jawabnya beralih dari kita seorang ayah kepada suaminya tentunya kan begitu. Nah, dalam ayat ini dan ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba itu tergantung kepada memelihara, menjaga kehormatannya dari berbagai penyalahgunaan, supaya tidak termasuk orang tercela melampaui batas. Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat dari perbuatan zina itu. Allah telah memerintahkan nabinya supaya menyampaikan perintah itu kepada umatnya, agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini ayatnya ada surah An-Nur. Makanya kita punya mantan pejabat kan kena kasus itu ya, wah udah habis. Dan mohon maaf, membiayai apa selingkuhan Pak namanya atau gimana Pak? Itu lebih mahal daripada istri, ya kan? Istri kita kadang-kadang apa ya, nggak minta sesuatu, kadang jadi babu malah gitu kan? Semuanya dikerjakan istri kita, padahal kewajiban itu kewajiban suami sebetulnya. Tapi suami kadang-kadang kurang menghargai istri, kurang diajak jalan-jalan, kurang dikasih surprise ya. Tapi kalau kepada selingkuhannya dia minta transfer, dan itu indikasi korupsi nantinya, ya kan? Dari mana dia punya uang? Pasti akan begitu. Nah, inilah harus hati-hati. Walaupun kadang-kadang penyebabnya ada. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Laki-laki mungkin berbeda ya. Kalau laki-laki sudah ingin, mohon maaf, berhubungan badan, kumanya panas ya. Itu panas Pak. Jadi harus segera dilakukan.
Nah, kadang-kadang istri kita karena dari pagi hari capek dan sebagainya, capek. Nah, padahal kata Nabi, ini ilustrasi analogi ya. Seandainya suamimu ingin dan itu ada di kuda, harus kau lakukan, kira-kira begitu. Jadi ya taat kepada suaminya, gimana lagi? Walaupun capek dan sebagainya ya harus taat gitu. Suami nggak tahu diri dan sebagainya, ya gimana lagi? Ketika penolakan itu sering, lama-lama kemudian suami kita akan menjadi dingin. Ketika dingin, kemudian rasa cinta berkurang, ternyata di luar ada yang lebih dan bahkan ditawarin di luar Pak dengan murah gitu kan. Akhirnya terjadilah perzinahan dan sebagainya. Sudah satu kali akan ketagihan. Ini kan berbahaya. Maka para istri harus menjaga pandangan suaminya. Maka para istri harus bersolek ya, dan ini harus terbuka. Ya, modalinlah kali-kali tune up gitu kan. 500.000 atau apa itu. Sekarang kan sudah banyak Pak? Itu Ini ya, hias itu. Glowing ya, makanya modali istrinya Pak. Jangan modali yang lain, yang sah, dan itu berpahala itu ya. Jadikan istri kita itu ya, kita dalam 1 minggu sekali itu ajak jalan kemana, walaupun tidak membeli, senang-senang aja kan Bu ya, betul Bu ya. Iya, saya kemarin gini Pak, akhir Desember, akhir tahun biasanya saya kan mengadakan muaskar itu santri kilat. Jadi kita ya dalam rangka untuk biaya juga ya, biaya pondok juga. Istri saya protes, kapan liburnya gitu kan. Saya kemudian berpikir, ya udah kemana? Inginnya ke Jogja, ayo gitu kan. Akhirnya kita ke Jogja, ya lumayan lah. Sebelumnya ke Bromo, memang lumayan Pak, biayanya ya. Tahun kemarin 15 juta, kemarin agak kurang lah. Kita pakai high-es ya, sewa ya. Kita sebagai suami harus menyiapkan keinginan istri. Saya inginnya ke Tanjung Lesung, tapi udah sama kemauan istri sajalah. Jadi istri kita dia harus dimanjakan juga gitu kan. Tapi istri juga harus memberikan PP, bukan peraturan pemerintah, pelayanan prima lah kira-kira gitu. Makanya kalau istri ada maunya, layani dulu suaminya, puaskan suaminya. Ketika suami sudah puas, apapun keinginannya insya Allah, betul Pak? Ya kan begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, keberapa ini? Kemudian amalan para penghuni surga Firdaus, dikit lagi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdim raun. Mereka memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan menepati janji. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat ke-6 dari orang mukmin yang beruntung itu ada memelihara amanah-amanah yang dipikulan, jabatan itu ya dan sebagainya. Saya di kampus ditawari jabatan, saya bilang nggak mau, saya dosen biasa aja lah gitu ya. Kenapa? Karena saya takutnya nggak bisa menjaga amanah itu, dan ada pondok lah kira-kira begitu ya. Kewajiban saya udah ngajar aja lah, tridharma gitu. Demikian pula bila mereka mengadakan perjanjian, mereka memenuhinya dengan sempurna, mereka menjauhi diri dari sifat kemunafikan, sebagaimana disebut dalam hadis yang mengenakan bahwa tanda-tanda munafik itu apabila dia berbicara berdusta, berjanji ingkar janji, diberikan amanah malah berkhianat. Yang terakhir, amalan para penghuni surga adalah memelihara sholat yang 5 waktu. Kembali lagi ya, sholat ya, kemudian ini memelihara sholat. Orang mukmin yang berbahagia selalu memelihara dan memperhatikan sholat 5 waktu secara sempurna, tepat waktu dan memenuhi persyaratan dan rukun-rukun. Maka Bapak Ibu kalau kita mengadakan pergian ya, misalnya Bapak Ibu perginya 11:30, kan sebentar lagi duhur tuh. Kalau kira-kira perginya itu agak selesai, mendingan sholat dulu deh, tunaikan dulu kewajiban kan gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu naik pesawat, beda lagi lah, naik kereta ditinggalkan itu nanti gitu ya. Kan ada, kita bisa sholat sambil di kendaraan ya, duduk dan sebagainya. Ayat ini tidak sama dengan ayat kedua di atas, sebab di sana disebutkan bahwa mereka khusyuk dalam sholatnya, sedangkan di sini disebutkan bahwa mereka selalu memelihara sholat dengan tertib dan teratur. Itulah yang bisa saya sampaikan ya, masih ada tapi waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ketujuh amalan ini adalah para pewaris dari surga Firdaus. Kalau nggak salah dalam bahasa Inggris ada paradis ya,
Paradis itu mungkin dari Firdaus, Pak. Ya, surga. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah anugerahkan sehat walafiat jasmani rohani, Allah anugerahkan rezeki dimudahkan, rezekinya banyak juga barokah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan turunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.